Pun yang saya tahu mereka dengan armada angkutan truknya datang antara jam 11 sampai jam 12 malam ya. Langsung masuk ke Pulau Cangkir karena ada di situ ada pintu gerbang kedua itu kan. Di situ kebetulan di sampingnya itu ada lahan yang agak lumayan kosong begitu untuk menurunkan bambu. Jadi si armada truk itu 4 sampai 5 truk tuh datangnya sekitar jam 11 atau jam. Kok udah sepanjang itu? Kapan mereka kerjanya begitu? Pada kaget semua, Pada Pak, kaget semua. Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget gitu. Nggak setuju lah. Tidak setuju. Tidak setuju. Misal bosnya PIK 3 Pak Haguan ke sini. Terus memberikan janji-janji surga lah, tapi pelaksananya walau alam. Bagaimana? Kan sudah terbiasa kami makan janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di titik tempat di mana dilakukannya pemancangan bambu oleh oknum-oknum dari sebelah sana yang memancangkan bambunya tanpa izin sejauh 30 km. Gila, 30 km itu jauh banget teman-teman. Dan anehnya saya agak bingung kenapa sampai luput gitu loh sama pengawasan dari KKP itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ saya agak sedikit bingung sebenarnya teman-teman. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi, dan alhamdulillah pemerintah kita saat ini sudah masuk ya, dari KKP sudah masuk, dari kepolisian ya, laut, pol air sudah masuk, dan pemerintah daerah dan lain-lainnya segala macam SKPD setempat juga sudah masuk sini, dan akhirnya di stop teman-teman. Kita nggak tahu ya, dan saya akan menanyakan warga sekitar sini bagaimana sih proses pemancangannya itu, dan bagaimana pengawasan sekitar desa di sini. Dan tempat ini namanya Desa Pulau Cangkir. Tempatnya adalah Pulau Cangkir, Desa Kronjo, Tangerang, Banten, teman. Oke, kita langsung aja menanyakan ini. Mohon maaf agak sedikit keribet ininya mulutnya. Dan kita akan menanyakan langsung saja warga sekitar sini bagaimana prosesnya dan apa sih harapan-harapan masyarakat di Desa Pulau Kronjo ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan. Nah, Pak, kita sambil santai-santai aja nih Pak, sambil ngopi juga ya. Saya sudah habis teman-teman kopi tadi ya. Nah Pak, ada baiknya Bapak perkenalkan diri dulu nih Pak. Nama Bapak siapa dan apa aktivitasnya hari-harinya di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadz Surwan ya. Orang-orang mungkin nyebutnya di sini Ustadz ya. Karena saya sering imamin di masjid, ya, emang salah satu pengurus masjid begitu. Saya tinggal di Pulau Cangkir ini dari tahun 2003, sekitar udah 22 tahun ya. Jadi lama, kebetulan Pak, ya? Yang ngebangun Pulau Cangkir ini kan kakek. Kakek saya begitu ya. Karena Pulau Cangkir ini kan sebenarnya bukan kayak tempat wisata biasa ya, ada tempat sejarah di sini. Oh gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sini tuh nggak mutlak mereka rekreasi ke pantai begitu ya, karena secara kondisi pantai pun ya nggak layak untuk dijadikan tempat rekreasi. Ya. Jadi tujuan mereka tuh datang ke sini ziarah. Di sini ada makam keramat Pangeran Jaga Lautan, yang anaknya Maulana Hasanuddin dari Banten, cucunya Syarif Hidayatullah. Itu secara catatan sejarah yang diakui sama Kesultanan Banten. Begitu. Jadi mengenai ya sebenarnya yang tinggal di Pulau Cangkir ini kebanyakan masih saudara. Oh, saudara. Bukan orang lain ya, karena emang kakek itu mempersilakanlah anak keturunannya, anak cucunya yang tinggal di sini. Otomatis mereka yang tinggal di sini kebanyakan aktivitasnya berdagang. Berdagang dengan datangnya para pengunjung peziarah. Ini dari mana-mana kalau udah datang pada waktunya, dari Semarang, Yogyakarta itu nyampe ke sini. Nyampe ke sini. Itu sebenarnya mah. Cuma ya akhir-akhir ini ya resah warga di sini. Nah, itu kenapa tuh Pak bisa resah tuh Pak? Iya, sebenarnya mah ya karena tidak adanya edukasi, tidak adanya
apa ya, pembelajaran tentang hal-hal kayak yang terjadi sekarang ya. Kayak ada pemancangan patok-patok di perairan Pulau Cangkir. Otomatis masyarakat atau warga bertanya, itu apa, untuk apa, punya siapa, ya kan? Karena itu tadi dari pemerintah setempat pun kayak semacam kepala desa atau RT-nya, mereka tidak memberikan edukasi kepada masyarakat buat apa. Jadi otomatis masyarakat nggak bisa setuju atau menolak, karena tidak tahu fungsinya nanti seperti apa. Bahkan ya pemerintah terkait pun tidak mengetahui. Cukup aneh sih Pak ya, karena kalaupun dibuatnya mungkin ya 1 kilometer atau 2 kilometer terus miss, itu kan nggak terlalu fatal Pak ya. Cuma ini sampai 30 kilometer, ini yang menjadi pertanyaan besar kepada masyarakat seluruh Indonesia mungkin ya, apalagi warga sekitar sini. Kemana pemerintah kita dalam pengawasannya Pak ya? Iya betul. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari Polair dan SKPD setempat, itu pada kemana semua Pak ya? Nah justru itu, ya apalagi kami ya sebagai orang awam, masyarakat biasa, ketika ditanya banyak lah, entah itu pengunjung, entah itu mungkin mereka bertanya itu apa, patok buat apa, ya kami menjawabnya kami nggak tahu. Nggak tahu Pak Nggak ya? tahu. Cuma kalau untuk kayak semacam kerugian ya otomatis nelayan yang dirugikan ya, karena patok-patok yang terpancang itu kan di areal tangkap nelayan. Terus untuk secara nelayan ini ketika menuju ke akses tangkap ikannya, mereka berputar arah, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Padahal mereka cari ikan itu bukan untuk sesuatu yang wah ya, cukup buat makan mereka aja udah alhamdulillah begitu. Sementara kalau akses mereka terjegal, lahan tangkap mereka dibatasi dengan adanya seperti itu, ya otomatis kita sebagai nelayan yang benar-benar menjadi korban begitu loh Pak. Nah Pak, mungkin ini kan 30 km Pak ya, di jauh. Saya sampai saat ini saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Bagaimana sih Pak proses pemasukan bambu-bambunya itu, dan ketika dilakukan konstruksi bambu itu di jam berapa sih Pak? Kan ada yang mengatakan di subuh hari ketika orang-orang pada lengah semua, ada dibilang tengah malam nih, jam 12, jam 1 nih, sama mirip-mirip aja ya, ketika orang-orang pada terlelap, mereka melakukan aksi kejahatannya dengan melakukan pemancangan bambu tanpa izin. Nah itu prosesnya dari awal yang Bapak tahu hingga terpanjang seperti ini seperti apa Pak? Ya itu tadi ya, karena untuk bambunya pun yang saya tahu mereka dengan armada angkutan truknya datang antara jam 11 sampai jam 12 malam ya. Langsung masuk ke Pulau Cangkir, karena ada di situ ada pintu gerbang kedua itu kan. Di situ kebetulan di sampingnya itu ada lahan yang agak lumayan kosong begitu untuk menurunkan bambu. Jadi si armada truk itu 4 sampai 5 truk tuh datangnya sekitar jam 11 atau jam 12. Betul. Dan yang kerja pun bukan orang sini. Bukan orang sini. Bukan orang sini. Mereka kebanyakan dari Teluk Naga yang saya tahu ketika saya tanya gitu ya sama yang kerja. Mereka nginep di sini, ada tempat kosong di dulunya tempat yang jagain, yang punya empang kosong. Jadi mereka nginep di situ, subuh emang mereka kerja. Kebalik Pak ya, orang kerja Pak terang, kalau dia kerja malam Pak ya. Gitu, malam dia kerjanya. Karena kebanyakan warga nggak tahu kok udah sepanjang itu, kapan mereka kerjanya begitu. Pada kaget semua Pada Pak kaget ya. semua. Wah, kaget. Gitu. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Nah, pemerintah kita nggak ada aksi. Ya, seperti baru itu. sekarang nih viral ya. Gitu. No viral, no action Pak ya. Begitulah. Jadi sebenarnya mah ya dari Ketua HSNI Kabupaten pun udah turun tangan awal ketika terjadi pematokan dan pemancangan itu. Mereka mempertanyakan perizinan segala macam. Ya kalau ya orang yang kerjanya otomatis nggak tahu. Kami nggak tahu, kami cuma disuruh kerja, itu jawaban mereka ya. Karena emang ketika mereka kerja tuh pure, tidak ada kayak semacam mandor atau orang-orang atasannya yang emang pure ngeliatin, nggak ada. Jadi ketika mereka ditanya, ya jawaban mereka, saya cuma kerja Pak, saya nggak tahu. Atau memang sudah diarahkan harus ngomong Mungkin begitu, karena itu. saya sebenarnya agak unik sebenarnya. Saya dengar di media itu hingga saat ini tidak diketahui siapa penyuruhnya dari pemancangan
bambu ini masa jin Pak atau setan gitu kan nggak mungkin Pak ya. Ini pasti ada orangnya tapi memang dirahasiakan, tidak boleh disampaikan ke siapapun. Kalau ditanya mandornya siapa, kalau mau di tracklist sebenarnya bisa Pak Bisa. dari Jelas. kumpulin aja tuh pekerja-pekerja tuh sita handphonenya terus disadap, ini pasti ada history WhatsApp-nya, nggak mungkin tidak kalau memang niat mau dibongkar ini siapa dalang dari semua ini. Nah Pak, pemancangan itu kan datang bambu-bambunya tengah malam ya. Nah ketika dimasukkan ke dalam tengah laut ini bagaimana prosesnya Pak? Apakah mereka kerjasama gitu satu persatu atau dibawanya pakai alat juga Pak masuk ke tengah laut? Iya, dibawanya pakai perahu sesuai dengan titik koordinat yang sudah ditentukan sama pihak mereka begitu ya. Dibawa pakai perahu. Bahkan ya ada perahu nelayan-nelayan sini yang disewa lah buat angkutnya itu sebagai media buat ke tempat titik koordinat yang mereka tentukan seperti itu. Cuma emang yang agak anehnya ya seperti itu, tiba-tiba bangunan itu udah jadi aja begitu, karena mereka kerjanya kebanyakan malam. Gitu. Nah Pak, pekerjanya itu berapa banyak Pak? Berapa puluh atau ratus atau hanya segelintir orang aja, 10 atau 7 orang atau memang sampai 40 orang, 50 orang yang kerja Pak? Kalau pekerjanya sih yang saya lihat ya banyak ya, sekitar 10 sampai 20 orang lah. Cuma mereka kayaknya sudah skillnya udah luar biasa, udah terbiasa kerja di air seperti itu ya. Kenapa warga di sini diam? Artinya ketika mereka kerja seperti itu ya, satu tidak tahu ya kan. Kedua otomatis sebagai masyarakat biasa mah takut. Kalau kita mengganggu atau mengusik, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka cenderung mereka kerja tuh dibiarkan, ya sudah kan begitu loh. Bahkan ya warga mah, pemikiran warga dan pemahaman warga ketika patok-patok panjang-panjang patok itu dibangun ya, pemikiran kita oh itu punya pik. Begitu mikirnya, punya pik aja mikirnya, punya pik 2, itu punya 9 naga, begitu loh. Ya, Pak. Pemikiran kita, asumsi kita udah larinya ke sana. Tetapi ketika ditanya kepada RT menjawab, itu bukan punya pik, jawaban dia begitu. Terus buat apa, kata saya. Nah itu dia, RT RW kemana nih Pak? Ini RT RW, lurah, camat, dan SKPD setempat itu kemana itu yang seharusnya ya, sebenarnya mah karena Pulau Cangkir ini kan kalau untuk akses ke kelurahan kan tidak terlalu jauh ya, nggak jauh, deket banget ya. Terus lintas armada angkutan bambu itu otomatis melewati itu aja, melewati Pelelangan, melewati Simpang 3 Pulau Cangkir, yang otomatis di situ tuh pusat kota Keronjo ya. Di situ ada kantor polisi, di situ ada kantor Koramil ya kan. Iya. Di situ banyak tempat tinggal para aparatur desa. Kalau emang mereka peka dengan kondisi seperti ini, otomatis permasalahan ini nggak melebar kemana-mana. Karena tadi saya ngelewat di depan situ Pak, saya ngeliat memang Pol Airut Pak ya di situ. Di situ. Dan itu jalan utama Pak ya. Jalan utama. Harusnya kan mobil itu datang kan nggak mungkin 1-2 truknya, pasti banyak Pak ya. Itu saja sebenarnya sudah menjadi pertanyaan besar. Harusnya. Ini pada ngapain di sana itu ya? Karena kalau bambu itu untuk konsumsi penduduk sini yang nggak mungkin sampai sebanyak itu Pak ya. Itu karena penduduk sini juga banyak yang punya bagan di pinggir begitu, mereka pakai konsumsi bambu, cuma nggak bakalan sebanyak itu. Seharusnya ya kalau kaitannya seperti itu, ya mereka yang lebih paham lah alurnya seperti apa, kan begitu loh. Bahkan saya dengar dari pemberitaan juga sampai dinas perairan, sampai ya orang-orang terkait lah tidak mengetahui siapa pemilik patok bambu sepanjang 30 km ini. Ini saya mengingat kisahnya ini apa namanya? Yang Borobudur itu Pak ya dibangun. Iya. Prambanan Pak ya yang dibangun semalam itu loh. Yang Loro Jonggrang yang kurang 1 tuh 999 yang nggak jadi 1000. Canggih juga nih ya, ini pemancangannya nih ya, tanpa diketahui loh. Nah, ketika dilakukan pemancangan tersebut tuh Pak, maksudnya nelayan-nelayan yang lewat di sekitar tanggul bambu ini tidak menanyakan Pak? Ya justru awal dari itunya kan mereka yang melakukan pengaduan segala macam ya ke dinas terkait. Mereka para nelayan ini yang
ketika pertama pemancangan itu mereka merasa terganggu karena mereka harus berputar luar biasa. Satu berputar, yang kedua yang benar-benar menjadi momok buat mereka itu areal tangkap. Yang ngomong kasarnya mah di situ spot-spot ikan tuh ada. Di situ yang enak mencari ikan tuh di situ. Otomatis pure kalau kerugian itu mereka dampak yang paling merasakan. Otomatis mereka melakukan kayak semacam demo lah atau mencari apa ini seperti apa mestinya. Itu diprotes itu kapan Pak? Yang Bapak tahu? Tanggal berapa, bulan apa? Kalau diprotes itu langsung sekitar 2 hari ya. Nggak, 2 hari itu maksud saya bulan apa? Ini pemancangan ini kan sekitar 2 bulan yang lalu awalnya ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Berarti jadi ketika November ya? Iya, ketika 2 hari dilakukan pemancangan itu para nelayan sudah langsung protes karena kemana? Iya, ke dinas terkait. Dinas lah. terkait. Dinas terkait. Berarti Banten berarti Pak ya? Iya, ke Provinsi Banten gitu. Terus? Ya mungkin tanggapan dan itunya nggak tahu tuh, atau lo respon atau seperti apa gitu ya, karena mereka kan biasa kerjanya kan ngelihat situasi dalam arti kata apa ini ditelusuri secara viral, Pak. Secara hukumnya seperti apa. Tapi dengar-dengar kemarin kan sudah turun semua ke sini ya. Jadi tim KKP itu membentuk 2 tim, yang satu satgasnya, kelompok satgasnya langsung terjun ke lapangan, yang satu menelusuri di birokrasi terkait begitu. Saya dengar sih seperti itu. Nah, Pak, ujung kan kemarin kalau nggak salah KKP itu memasang apa sih spanduk kalau daerah ini dilarang, apa sih, ada spanduknya Pak ya kalau nggak salah. Itu di mana Pak dipancangnya spanduknya itu? Karena yang bermasalah ini kan pantai utara Tangerang ya. Pantai utara Tangerang yang notabene ketika berbicara pantai utara Tangerang ya startnya mungkin dari arah Mauk sana ya. Mauk sana sampai ke sini dari arah Tanjung Kait lah ya. Yang dekatnya sampai daerah sini yang benar-benar emang aktivitas nelayan itu luar biasa. Kalau untuk pemancangan tersebut saya nggak tahu tuh. Yang dipasang spanduk itu di mana Pak? Bapak tahu nggak posisinya? Saya nggak tahu tuh kalau dipasang spanduk tersebut tuh. Tapi jelas karena orang KKP-nya udah turun semua ya. Sudah benar-benar artinya aspirasi nelayan ini ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti secara hukumnya begitu. Cuma ya tetap kami pun ketika mereka menindaklanjuti laporan tersebut, kami pun tidak tahu si patok panjang itu punya siapa. Sampai sekarang pun tetap jadi misteri begitu. Kayaknya jin-jin dari Prambanan ke sini kayaknya Pak ya. Iya, tetap jadi misteri sampai sekarang. Oh my God! Wow! Itu buat apa? Cuma yang jelas, yang hasil akhirnya itulah nelayan sekitar sini, otomatis nelayan Pantai Pulau Cangkir, nelayan warga Marasat Keronjo yang merasa dirugikan secara moral dan materialnya, itu yang emang jelas. Karena kan kalau kita makan simpel aja sih Pak ya. Mereka mau ini, mau itu. Yang penting ketika kita mencari bahan makanan gampang, simpel kita mah. Simpel Pak, benar. Simpel sebenarnya, nggak mau neko-neko, nggak aneh-aneh. Mereka mau korupsi miliaran triliun itu urusan mereka. Ketika kita bisa membeli harga sembako 9 bahan pokok dengan terjangkau, itu udah nyaman banget buat kita mah. Kita nggak aneh-aneh kan, begitu aja, simpel. Pak, nah sebenarnya masyarakat sini nih Pak, andai ini kita bicara, andai betul nanti PIK 3 akan sampai ke sini nih Pak, otomatis kan akan diuruk nih Pak, ke depan kan beberapa ratus meter, mungkin Pak, kilometer. Masyarakatnya setuju nggak sih Pak sebenarnya? Dengan ini pasti ke dalih akan membuka lowongan pekerjaan yang akan lebih banyak. Ya, apa ya? Artinya masyarakat kan udah biasa dikasih angan-angan begitu ya. Oke. Dikasih harapan-harapan palsu, udah terbiasa. Udah PHP begitu, udah terbiasa. Artinya realisasinya benarkah membuka lapangan kerja baru? Ya kalau untuk pertukangan atau kuli ketika pembangunan mungkin iya. Iya, betul. Mungkin iya begitu. Tapi setelah itu kami seperti apa? Iya. Kami bagaimana kan begitu. Karena pembangunan itu pasti
harus dipikirkan jangka pendek dan jangka menengah Iya. Pak ya. Mungkin jangka panjangnya betul akan membuka lowongan pekerjaan. Cuma jangka pendek dan menengah ini yang harus dipikirkan. Ini manusia butuh makan dan minum dan lain sebagainya Pak ya, seperti itu. Iya. Nah Pak, ada nggak sih Pak, maaf nih tanda kutip, kayak ancaman-ancaman lah dari orang-orang tertentu terhadap pemberitaan ini Pak? Kayak misalnya ada yang viralin terus ditekan di apa segala macam, ada nggak Pak? Sejauh saya tahu sih mungkin ada. Saya ngomong mungkin ya karena saya nggak mengetahui langsung secara itu. Saya nggak pengen artinya ketika saya berbicara ini jadi permasalahan begitu ya. Mungkin ada, tapi juga mungkin tidak ada karena emang saya tidak tahu. Tapi yang jelas warga-warga yang lahannya terdampak dalam acara pelaksanaan PIK ini ya, yang mereka omong sebagai PSN, proyek strategi nasional, ya banyak sih yang merasa dirugikan dengan harga yang mereka ajukan, dengan NJOP yang mereka punya. Jadi setiap warga yang tanahnya diplotting untuk pembangunan tersebut, ya mereka harus jual dengan harga Rp50.000 tersebut. Rp50.000? Ya, Ya Allah, harga per meter? Per meter itu. Murah banget. Kami nggak tahu sebenarnya mah NJOP untuk tanah-tanah tersebut kan 100 lebih ya, 105.000 atau 150.000 lah. Jadi kami juga nggak tahu sampai turun menjadi 50.000 itu seperti apa, nggak tahu. Ini mah ganti rugi bener Pak ya, ganti rugi Pak ya, bukan Iya, ganti untung bukan Pak ya. ganti untung. Kan kalau proyek PSN yang real maka meskipun tanah itu terbengkalai pasti akan jadi tinggi harganya. Iya, Kayak pembangunan Bandara Suta segala macam kayak gitu. Karena emang PSN begitu ya. Warga kan tidak dirugikan meskipun tanahnya. Dan setahu saya juga sudah ada ini deh Pak, presiden bahwa ketika tanah itu mau dibeli negara itu harus naik 2-3 kali lipat. Nah, itu setahu bukan saya. ini turun kan begitu. Bukan ini malah turun. Bahkan artinya ya mereka nggak dapat apa-apa. Bahkan ada yang belum diapa-apain, tanah tersebut sudah diuruk, dijadikan akses jalan, ada. Gitu, ada. Belum dibayar sudah dibikin akses Pak Ya, ya. Kalau nggak salah di belakang sana Pak ya. Iya, Saya melihat ada arah yang menuju laut situ. Ya Allah, parah juga Pak ya. Ada gitu. Nah, apalagi yang unek-unek yang Bapak mau sampaikan nih, mudah-mudahan video ini bisa tersampaikan langsung, mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai presiden kita ini bisa melihatnya. Unek-unek apa yang Bapak mau sampaikan ke presiden kita terhadap keselamatan dan kenyamanan warga Pulau Kranji ini Pak? Pulau Cangkir ini. Pulau Cangkir ini, maaf. Ya sebenarnya kalau warga masyarakatnya itu tadi simpel aja ya. Ya artinya kami ini manusia ya. Kami ini warga negara Indonesia yang punya hak hidup bertempat tinggal di negara Indonesia. Yang kewajibannya keperluannya dijamin, keselamatan dijamin oleh negara kan begitu. Ya. Jadi ketika warga masyarakat itu benar-benar diagungkan, artinya suara Tuhan adalah suara rakyat kan begitu. Betul. Otomatis keselamatan kami, kesejahteraan kami itu merupakan tanggung jawab dan amanah pemerintah. Kan begitu. Adapun pembangunan baik PIK ataupun apa, otomatis pemerintah bisa melihat nanti ke depannya jangka panjangnya ini menguntungkan tidak buat masyarakat. Kan begitu. Kuncinya itu Pak ya. Kuncinya itu. Ketika masyarakat dibahayakan, ketika masyarakat terancam keselamatannya, ya otomatis pemerintah itu mesti ada di garda terdepan menyelamatkan mereka kan begitu. Artinya jangan berpikir kalian bukan siapa-siapa. Jangan berpikir seperti itu loh. Lah pemerintahan ada itu karena ada warga masyarakat. Betul. Tidak terjadi satu pemerintahan ya baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten kalau tidak ada masyarakat. Dan ketika kami cuma dibutuhkan di waktu-waktu tertentu doang, ya apa nanti hakikat memanusiakan manusia itu kan nggak ada. Tidak ada, betul. Tidak ada. Jadi kembali lagi sama seperti kita dijajah dengan model yang baru. Model baru Pak. Betul. Kan begitu loh, dengan cara yang baru, dengan gaya yang baru. Karena isu-isunya katanya di mana PIK 1 atau PIK 2 gitu. Kalau kita ke sana itu harus memperlihatkan paspor Pak gitu Pak ya. Isunya sih seperti itu Isunya, yang Pak, saya ya. dengar. Adalah teman-teman saya yang masuk ke sana, mereka ditanyain paspor segala macam. Paspor, aneh ya.
Padahal Indonesia Pak ya? Indonesia loh. Bukan kalau Batam boleh lah karena ini ya Pak, tengah-tengah Pak ya, Iya. Batam sama Singapura. Cuma ini Itu luar biasa nah, banget. inti dari masyarakat sekitar sini, setuju nggak Pak dengan PIK 3? Ya kalau dampaknya seperti itu ya, kalau kejadian seperti itu nggak setuju lah. Tidak setuju. Tidak setuju. Misal bosnya PIK 3, Pak Haguan ke sini. Terus memberikan janji-janji surga lah, tapi pelaksananya walau alam. Bagaimana? Kan sudah terbiasa kami makan janji. Oh, PHP Pak ya? Oke, berarti Jangan dari jauh-jauh lah, jangan dari jauh-jauh sampai Aguan datang ke sini. Ya dari pemerintah setempat aja kan. Dari pemerintah setempat di sini, kayak semacam di Pulau Cangkir. Mereka hadir itu kan di momen ya segala sesuatunya ada itunya buat mereka begitu loh. Dan Seperti itulah. ya apa ya, ternyata saya berpendapat gini loh Pak, akhirnya betul ya, no viral no action Pak ya. itu sudah ini, karena ini kenapa saya mengatakan seperti ini, teman-teman bayangin ini 30 km loh ini. Nih sebagai informasi juga Pak ya, di Jakarta saat ini ada namanya proyek strategis nasional, yaitu NCSCD teman-teman ya, National Capital Integrated Coastal Development. Jadi itu tanggul laut yang sejauh 46 km yang sudah dikerjakan dari tahun 2017 hingga saat ini, dan saat ini sudah sekitar 13 km. Bayangin Pak, itu membutuhkan waktu sekitar 8 tahun sampai 9 tahun, itu 13 km. Ini sudah 30 km teman-teman ya, dan ini tanpa diketahui oleh aparatur negara kita. Ini benar-benar menjadi pertanyaan besar. Semudah itukah Mudah itu Kak. di obrak-abrik laut kita oleh oknum-oknum yang hingga detik ini katanya tidak diketahui rimbanya, siapa yang menyuruh para teman-teman pekerja kita orang luar atau orang sini juga? Bukan Pak? orang Kronjo ya, orang Teluk Naga. Teluk Naga, oke, berarti bubuhan mereka semua Ya. Pak ya. Anggota-anggota mereka juga semua, karena kita tahu Teluk Naga itu sudah bagian dari ya. PIK ya. Datang ke sini dan katanya sih nggak diketahui rimbanya. Ya nggak tahu, mudah-mudahan aja pemerintah kita betul-betul memikirkan nasib warganya, nelayannya di sini, karena sekitar sini teman-teman, mungkin dari lapisan video yang sudah saya berikan ke kalian ya, dari awal-awal video ini memang masyarakat sini 90% mungkin Pak ya, nelayan semua isinya, menaruh harapannya di laut ini, di negara ini, sehingga diharapkan ya pemerintah kita betul-betul memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada rakyatnya, sehingga masyarakat sekitar Pulau Cangkir ini Pak ya, Pulau Cangkir ini merasa nyaman dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan terima kasih Bapak Pak Ustadz Pak Suranto ya, Pak Suranto atas waktunya. Mudah-mudahan video ini bisa didengar oleh pemerintah kita, khususnya Pak Prabowo. Mohon izin Pak Prabowo, mohon izin kali tolong Bapak turun tangan, karena ini sudah menyangkut kemaslahatan umat, karena Bapak sendiri yang mengatakan bahwa kepentingan rakyatlah itu di atas kepentingan segalanya, dan ini salah satu kepentingan rakyat untuk melindungi nelayan-nelayan ataupun warga sekitar sini dari penyerobotan tanah dari oknum-oknum yang hingga detik ini tidak diketahui rimbanya. Cukup aneh sebenarnya teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang saya bisa berikan teman-teman, dan ini tanpa rekayasa sama sekali. Kalian sudah dengar semuanya ya, dari A sampai Z bagaimana prosesnya pemancangan tersebut hingga detik ini, dan alhamdulillah saat ini sudah di stop Pak ya, total dari ujung ke ujung. Dan kita nggak tahu apakah ini bambunya apakah dihancurkan atau dibiarkan seperti ini. Menjadi pertanyaan lagi, ketika tidak dihancurkan, tidak dihilangkan dari laut, menjadi pertanyaan lagi, apakah ini hanya di stop sementara dan akan dilanjutkan di kemudian hari ataupun tahun? Kita nanti lihat. Insya Allah saya akan update terus suasana sekitar sini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini bersama Pak Ustadz ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Suranto dari Pulau Cangkir, Banten.
Tangerang, Banten, Provinsi Banten. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.